Ini di malam Sabtu kita sudah memasuki malam pertama di bulan Jumada al-Akhirah, di bulan Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita berkesempatan untuk hadir melaksanakan sholat secara berjamaah, kemudian kita duduk bermajlis membaca dan mengkaji perjalanan hidup dakwah dan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah beliau yang diceritakan dan ditulis oleh Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya hafizahullahu taala dalam buku yang beliau beri judul dengan Nafhatu Abir min Sirati Al-Bashir An-Nadhir sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pada pembahasan kita yang paling terakhir kita sudah mulai membahas tentang Ghazwatul Hudaybiyah atau Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Dan kita sudah terangkan bahwa peristiwa besar ini, peristiwa yang sangat penting ini dikenal oleh kebanyakan ulama kita dengan perjanjian Al-Hudaybiyah, Sulhu Al-Hudaybiyah. Namun penulis buku ini Syekh Yahya hafizahullah memilih penamaan dengan Ghazwatul Hudaybiyah, walaupun pada kenyataannya tidak terjadi peperangan, namun hampir saja ya terjadi peperangan, utamanya dari kalangan Quraisy yang ingin menyerang kaum muslimin dan tidak mau membiarkan kaum muslimin datang dan masuk ke kota Makkah. Kita sudah jelaskan bagian-bagian awal dari perjanjian Al-Hudaybiyah ini, bahwa ulama sepakat perjanjian Hudaybiyah ini terjadi di tahun ke-6 Hijriah, di bulan Dzulqa'dah, dan kaum muslimin waktu itu berjumlah 1.400 yang menuju ke kota Makkah. Dan asal kisahnya adalah mimpi yang disaksikan oleh Nabi kita SAW bahwa beliau akan masuk ke kota Makkah. Bahkan beliau bertawaf di Ka'bah, dan kabar gembira tersebut diceritakan kepada para sahabatnya, yang menjadikan para sahabat begitu antusias untuk bersama-sama Nabi SAW mendatangi Makkah. Mereka fahami bahwa mimpi Nabi, mimpi seorang Nabi adalah wahyu, maka itu pasti kebenarannya. Maka mereka menjawab panggilan Nabi kita SAW untuk menziarahi Makkah. Tidak ada maksud sama sekali untuk berperang, ya, walaupun tahun lalu ya masih terasa sekitar setahun yang lalu kisah perang Al-Ahzab, ya. Namun kali ini Nabi kita SAW tidak ada maksud sama sekali untuk berperang, dan itu ditunjukkan dengan beliau membawa hewan, ya, hewan al-hadi, yang memberikan isyarat bahwa mereka datang bukan untuk berperang. Namun ternyata kedatangan beliau, maksud kedatangan beliau sudah tercium oleh kaum Quraisy, sehingga kaum Quraisy mempersiapkan peperangan untuk mencegah pasukan atau rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu telah dikabarkan oleh Bishr bin Sufyan Al-Ka'bi ya, ketika beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Usfan. Namun Nabi SAW mengatakan dan menegaskan bahwa beliau datang bukan untuk perang, dan beliau mengatakan sangat disayangkan orang-orang Quraisy itu maunya cuma perang saja. Apakah mereka tidak ingin memberikan kesempatan kepada kami walaupun cuma sekali untuk menjenguk, untuk menziarahi Ka'bah?
dan untuk melaksanakan ibadah umrah di dalamnya. Sehingga Nabi kita SAW mencari jalan yang bisa dilalui untuk menghindari pertemuan dengan pasukan Quraisy tersebut. Jalan yang bisa masuk ke kota Makkah tanpa harus bertemu dengan kaum Quraisy. Namun ternyata ya walaupun sudah ada sahabat yang menawarkan hal tersebut dan mereka sudah berusaha, tapi ternyata hal itu berat ya, jalan yang harus ditempuh begitu terjal, dan akhirnya tiba di satu tempat yang dikenal dengan Hudaybiyah ya. Dan waktu itu unta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, unta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhenti di situ, dan para sahabat waktu itu sempat bertanya, kenapa berhenti di tempat yang seperti ini, masih jauh ya dari tempat tujuan kita. Namun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa unta beliau itu tidak berhenti semaunya, tapi dia pada hakikatnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika para sahabat sempat mempertanyakan, kalau kita berhenti di sini tidak ada minuman, tidak ada air yang bisa kita gunakan untuk minum, maka pada saat itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menancapkan panah beliau, anak panah beliau, sehingga muncullah mata air yang dengannya mereka bisa minum, demikian pula hewan-hewan kendaraan mereka. Lalu kaum Quraisy mengutus Budail ya bin Warqa untuk tabayyun ya, dan untuk mau tahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan pada saat itu beliau menegaskan lagi ya, bahwa kami tidak ada maksud kecuali hanya sekedar untuk menziarahi Ka'bah, beribadah setelah itu kami pulang ya. Dan hal itu disampaikan oleh Budail kepada kaum Quraisy. Namun kaum Quraisy dasar memang tidak ingin kecuali memerangi dan membunuh kaum muslimin, maka mereka tidak mempercayai pernyataan Budail dan tetap menyiapkan pasukan mereka. Lalu mereka mengutus lagi Mikraz bin Hafs ya untuk hal itu. Sampai mana pembahasannya? Sudah sampai itu ya? Ini belum ya? Sudah ini? Oh ini sekarang. Oh ya, kalau gitu ya kita mulai baca ya. Jadi kurang lebih seperti yang telah kami sampaikan tadi, ringkasan dari apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan pembacaan dari kisah Hudaybiyah ini. Ya, fadhal. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. ثم قال حفظه الله تعالى قال فلما طمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة فكلموه وسألوه ما الذي جاء به فأخبرهم أنه لم يأتي يريد حربا وإنما جاء زائرا للبيت ومعظما لحرمته. ثم قال لهم نحو ما قال لبشر بن سفيان فرجعوا إلى قريش فقالوا يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد وإن محمدا لم يأت لقتال إنما جاء زائر لهذا البيت. فاتهموهم وجبهوهم وقالوا وإن جاء ولا يريد قتالا فوالله لا يدخلها علينا عنوة ولا تحدث بذلك أن العرب. ثم قال ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا قال هذا رجل غادر. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا مما قال لبديل وأصحابه. فرجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم بعثوا بحليس بن علقمة أو ابن زبان، وكان يومئذ سيد الأحابيش، وهو أحد بني الحارث ابن عبد منات بن كنانة. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا من قوم يتألهون، فبعثوا الهدي في وجهه حتى يروه. فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله، رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما لما رأى، فقال لهم ذلك. قال: فقالوا له: اجلس فإنما أنت أعرابي لا علم لك. فغضب عند ذلك وقال: يا معشر قريش، والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاهدناكم. أيصد عن بيت الله من جاءه معظما له، والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له، أو لأنفرن بالأهابيش نفرة رجل واحد. قالوا: مه، كف عنا حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به. Jemaah sekalian, kemudian kaum Quraisy mengutus orang kedua, ya. Jadi awalnya mengutus Budail bin Warqa untuk berbicara dengan Nabi SAW. Namun dianggap Budail ini tidak berhasil untuk bernegosiasi dengan Nabi SAW. Maka mereka mengutus berikutnya Mikraz bin Hafs. Dan pada saat Nabi kita SAW melihat dari jauh, beliau sudah mengatakan ini rajulul ghadir, yakni seorang yang tidak bisa dipercaya, seorang yang pengkhianat. Namun ketika orang tersebut Mikraz sampai kepada Nabi SAW dan berbicara dengan Nabi SAW, ya, jadi misi utamanya Quraisy itu jangan sampai kaum muslimin masuk ke Mekah, ya. Kalau mereka tetap memaksakan diri ingin masuk Makkah, maka mereka akan diperangi. Maka Mikraz bicara kepada Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya kepada Budail bin Warqa, bahwa mereka datang hanya sekedar untuk menziarahi Ka'bah dan untuk melakukan ibadah, tidak ada maksud sama sekali untuk berperang. Maka pulanglah si Mikraz dan menyampaikan hal itu kepada kaum Quraisy. Namun mereka kembali belum puas. Akhirnya mereka mengutus lagi Hulais bin Alqamah atau Ibnu Zabban. Dan waktu itu beliau, orang ini salah seorang dari pemuka Ahabish, ya, satu kabilah yang ada pada waktu itu. Lalu ketika Nabi SAW melihat orang itu yang diutus, beliau tahu bahwasanya kaumnya ini kaum yang menghormati hewan-hewan kurban atau hewan-hewan yang dipersembahkan untuk disembelih dalam rangka ibadah, ya, umrah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka Nabi kita SAW menyuruh para sahabat memperlihatkan hewan-hewan tersebut agar mereka tahu bahwasanya mereka datang hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Hulais melihat hewan-hewan tersebut, maka dia langsung pulang yang tanpa bicara dengan Nabi SAW, karena dia sangat yakin akan kemuliaan, ya, kemuliaan ibadah yang semacam ini atau hewan-hewan kurban tersebut dia sangat hormati. Maka dia langsung balik untuk menemui kaum Quraisy dan menyampaikan dan menegaskan bahwa Rasulullah SAW tidak bermaksud sama sekali untuk berperang, dan di antara indikasinya mereka datang dengan hewan-hewan kurban tersebut. Namun apa tanggapan orang Quraisy? Mereka mengatakan, duduk saja kamu ini cuma badui yang tidak ada manfaatnya, yang tidak kami perhitungkan. Jadi kaum Quraisy ini memang tidak mau menerima, ya, maunya mereka utusannya bisa menegaskan agar kaum muslimin pulang saja dan tidak meneruskan niatnya untuk masuk ke kota Makkah. Maka Hulais ini marah
kepada kaum Quraisy diperlakukan seperti itu dan diremehkan oleh kaum Quraisy, sehingga dia mengancam bahwasanya dan dia mengatakan sebelumnya, apakah pantas seorang atau orang yang mau datang ke Ka'bah untuk mengagungkannya kita halangi? Dan beliau mengancam bahwa jika apa yang disampaikannya tidak dihiraukan oleh kaum Quraisy, maka mereka akan melepaskan kebersamaannya, aliansi yang dibangun selama ini dengan kaum Quraisy. Namun kaum Quraisy sekali lagi tidak mengindahkan pernyataan tersebut dan tetap bermaksud untuk menghalangi kaum muslimin dari memasuki kota Makkah. Ya. ثم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عروة بن مسعود الثقفي فخرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه ثم قال: يا محمد، أجمعت أوشاب الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم؟ إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا، وأيم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. قال: وأبو بكر الصديق رضي الله عنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أمسس بضر اللات أنحن ننكشف عنه؟ قال: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أبي قحافة. قال: أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بها، ولكن هذه بهذه. قال: ثم جعل يتناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديد. قال: فجعل يقرأ يده إذ يتناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: اكفف يدك عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ألا تصل إليك. قال: فيقول عروة: ويحك ما أفضك وأغلظك. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عروة: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال: أي غدر؟ وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو مما كلم به أصحابه، وأخبره أنه لم يأت يريد حربا، فقام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه، لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه، ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. فرجع إلى قريش فقال: يا معشر قريش، إني قد جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكا في قومه قط، وإني والله ما رأيت مالكا في قومه قط مثل محمد في أصحابه، ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا، فروا رؤيكم. Ya. Jamaah sekalian, kemudian akhirnya kaum Quraisy mengutus lagi Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, dan beliau mendatangi Nabi SAW dan duduk di depan Rasulullah SAW dan mengatakan kepada Rasulullah, kamu telah mengumpulkan begitu banyak orang dan ingin memaksakan untuk masuk, padahal kaum Quraisy
juga telah keluar dengan seluruh pasukannya, bahkan dengan kaum wanita, dengan membawa pakaian yang bercorak macam tutul, ya, yang menunjukkan mereka siap perang dan tidak akan membiarkan Nabi SAW dan para sahabat untuk masuk, dan mengatakan bahwasanya demi Allah, ya, saya melihat bahwasanya mereka sudah akan datang dan mencegat kalian dan akan memerangi kalian. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang waktu itu mendampingi Nabi SAW dan berada di belakang Rasulullah SAW, beliau langsung bicara kepada Urwah bin Mas'ud, ya, mencela Tuhan dari Urwah, ya, dia katakan umsus badra al-lat, ya, ini mencelah, ya, artinya bahasa kasar ini jilat kemaluannya al-lat, ya, Lat wal Uzza, maksudnya berhala dari kaum Quraisy. Apakah kami akan lari dari kalian? Apakah kami takut yang menghadapi kalian? Mendengarkan celaan seperti itu, marah si Urwah bin Mas'ud waktu itu dan mengatakan, man hadza ya Muhammad, siapa ini wahai Muhammad, orang yang lancang berbicara kasar terhadap Tuhan kami, terhadap berhala kami. Ya, dan tentunya waktu itu, ya, dia sebagai utusan Quraisy masih memanggil dengan panggilan ya Muhammad. Lalu kata Nabi SAW, dia adalah Ibnu Abi Quhafah. Ini Abu Bakar terkenal, ya, dengan Ibnu Abi Quhafah, bapak beliau Abu Quhafah, ya, sebenarnya namanya Utsman, ya. Abu Bakar nama aslinya Abdullah bin Utsman, tapi beliau dikenal dengan Abu Bakar kunyahnya, dan bapaknya lebih dikenal dengan Abu Quhafah. Ini adalah Ibnu Abi Quhafah, dan itu orang Quraisy tahu siapa Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai seorang yang terpandang. Maka orang itu tadinya sudah mau marah, sudah mau menyakiti, memukuli Abu Bakar, lalu mengatakan, demi Allah, seandainya tidak pernah ada andil, ya, pernah menolong dari kami, maka tentu saya akan membalas pernyataan orang tersebut, ya, tapi karena dia tahu bahwasanya Abu Bakar orang yang terpandang dan punya dahulu bantuan atau paling tidak khidmah yang menjadikan mereka berutang budi, sehingga beliau tidak mengapa-apakannya. Namun si Urwah ini akhirnya memegang jenggot Nabi SAW, ya, memegang jenggot Rasulullah SAW, dan dia berbicara, ya, bayangkan kalau pemimpin dipegang jenggotnya, bahwa orang itu bicara di hadapan Nabi SAW. Melihat hal itu, Mughirah bin Syu'bah, ya, sahabat Mughirah bin Syu'bah yang waktu itu mendampingi Nabi SAW, beliau berdiri di kepala Rasulullah SAW, dan beliau dengan senjatanya, dan beliau langsung menepuk-nepuk dada si Urwah tersebut, karena Urwah memegang jenggot Nabi SAW dan mengatakan, ukfuf yadaka ala wajhi Rasulullah, cabut tanganmu, ya, lepaskan tanganmu dari Rasulullah SAW, artinya jangan sentuh, ya, Nabi kami, Rasul kami. Kalau tidak, ya, senjata saya ini akan sampai kepada kamu, ya. Jadi beliau tampil membela Rasulullah dan mengancamnya. Lalu Urwah tanya lagi, waihak, ya, kamu ini keras sekali, ya, kamu begitu kasar memperlakukan saya. Lalu Rasulullah SAW senyum, ya, mendengarkan pernyataan si Urwah dan juga mengikrar apa yang telah dilakukan oleh Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Lalu Urwah bertanya lagi, siapa orang ini? Siapa yang begitu berani dan lancang memperlakukan saya seperti itu? Nabi SAW mengatakan, dia adalah ibnu akhika, anak dari saudaramu, ya. Jadi keponakanmu, artinya masih bagian dari kalian sebenarnya, Mughirah bin Syu'bah yang dulu dari kalangan Quraisy yang akhirnya masuk Islam. Maka si Urwah mengatakan, ai Ghudar, ya, ai Ghudar artinya wahai sang pengkhianat. Jadi kaum muslimin yang masuk Islam dianggap pengkhianat oleh mereka-mereka itu. Bukankah kamu, ya, di sana, bukankah kamu baru saja membersihkan, ya, beliau bicara, ya, seperti membersihkan membersihkan
apa bisa dikatakan ya, bicara yang agak kasar lah ya, seperti mencebok dirimu ya, masih kecil dulu kamu, barusan saya lihat cebok ya, kemarin gasal tasu'atak ya. Kemudian yang faham bahasa Arab bisa tahu maksudnya ya. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada Urwah, beliau sampaikan apa yang telah beliau sampaikan sebelumnya kepada utusan-utusan Quraisy yang lainnya, bahwa mereka tidak ada maksud apa-apa untuk berperang, mereka hanya ingin menziarahi Ka'bah dan melakukan ibadah di sana. Akhirnya si Urwah juga pulang, dan beliau datang dan menyampaikan apa yang beliau saksikan kepada kaum Quraisy ya. Jadi Urwah ini melihat bagaimana para sahabat memperlakukan Nabi SAW. Hal itu diceritakan kepada kaum Quraisy dan mengatakan bahwa beliau telah menyaksikan sesuatu yang tidak pernah beliau saksikan sebelumnya. Tidak pernah ada pengikut yang memperlakukan pemimpinnya lebih daripada apa yang dilakukan para sahabat terhadap Nabi SAW. Tidak ada pengikut yang penghormatannya begitu luar biasa kepada pemimpinnya melebihi apa yang dilakukan oleh para sahabat di hadapan Nabi SAW. Contohnya, beliau sebutkan contohnya, bahwa Nabi SAW jika berwudu, maka air wudunya itu tidak dibiarkan oleh sahabat untuk turun ke tanah, kecuali mereka berusaha untuk bisa mengambil bekas-bekas air wudu Nabi SAW. Dan jika Rasulullah, bahkan lebih dari itu, jika Rasulullah meludah, ludahnya tidak akan pernah turun ke tanah. Ludahnya berusaha diambil, dipegang ya, dan dijemput oleh para sahabat, dan itu mereka akan lumuri ludah Rasulullah ke tubuh mereka. Ini tabaruk ya, dan tabaruk khusus kepada Rasulullah itu disyariatkan ya, tidak dikiaskan kepada yang lainnya ya. Karena ada juga orang yang subhanallah ya, bertabaruk kepada orang-orang yang dianggap soleh ya, dianggap wali-wali yang dianggap soleh, padahal kadang penampilannya sangat jauh dari kesolehan ya. Ada kadang dianggap wali tidak pakai baju, datang ke mimbar masjid ya, rokok-rokok, lalu semua pada mengambil berkah darinya ya. Yang mengambil berkah, masya Allah, mengaji ya, berzikir-zikir dengan pakaian-pakaian yang sangat sopan di masjid. Lalu si yang wali ini, yang dianggap wali, dengan penampilan yang sangat tidak islami ya, sarungnya juga mungkin ya tersingkap pahanya dan merokok-rokok, lalu mau ambil berkah darinya ya. Kalau meludah mungkin mereka pada bergegas untuk juga mengambil ludah lalu dilumurkan ya. Kalau minumannya mau diambil juga ya. Ini tidak pernah dilakukan oleh sahabat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya. Padahal beliau adalah seorang yang paling soleh ya. Karena itu pendapat yang tepat dalam masalah tabaruk dengan orang soleh yang semacam ini hanya dikhususkan kepada Nabi SAW, bahwa mereka bertabaruk dengan keringat Rasulullah, mereka bertabaruk dengan ludah Rasulullah, mereka bertabaruk dengan air wudhu Rasulullah, mereka bertabaruk dengan rambut Rasulullah, dan seterusnya. Dan seandainya masih ada hari ini maka bisa, tapi para ulama kita mengatakan tidak ada lagi yang bisa diyakini, walaupun kadang masih ada klaim-klaim ya, tidak lagi yang bisa diyakini bahwa masih ada sisa-sisa dari tubuh Nabi SAW hari ini ya. Kan itu tabaruk dari sisi ini sudah tidak disyariatkan. Kita tinggal bertabaruk dengan melakukan hal-hal yang disyariatkan, pesan-pesan wasiat-wasiat Rasulullah SAW, seperti bertabaruk dengan membaca Al-Quran ya, dalam artian dalam ibadah-ibadah yang disunnahkan. Tapi hal ini mencengangkan Urwah bin Mas'ud ya. Dia mengatakan kalau Rasulullah meludah maka tidak akan sampai turun ke tanah, mereka berusaha untuk mengambilnya. Dan rambut beliau tidak ada yang turun jatuh ke tanah kecuali mereka berusaha mengambilnya. Ini pada saat Rasulullah bercukur ya, pada saat Rasulullah cukur, rambut-rambut beliau diperebutkan oleh para sahabat. Maka dia mengatakan, wahai ma'syar Quraisy, saya ini sudah pernah ketemu dengan Kisra. Kisra itu pemimpinnya orang Majusi ya, Persia. Saya juga sudah ketemu dengan Kaisar
Kaisar itu Romawi. Wan Najasyi, Najasyi itu gelar untuk pimpinan Habasyah, Ethiopia. Dan sesungguhnya saya demi Allah tidak pernah melihat seorang pemimpin, seorang raja, ya, mereka itu raja ya, dan kadang ketika rakyatnya memperlakukan itu rajanya kadang dengan keterpaksaan ya, karena takut dengan rajanya. Adapun Rasulullah sebenarnya bukan raja, beliau bukan satu sebagai raja, tapi seorang pemimpin yang sangat agung, pemimpin yang sangat dihormati, dan apa yang dilakukan sahabat itu didasari dengan kecintaan, bukan didasari karena rasa takut kepada pemimpinnya. Saya tidak pernah melihat seorang pemimpin atau seorang raja yang diperlakukan oleh, dan tidak mungkin mereka itu akan membiarkan untuk melepaskan nabinya untuk kita ambil ya. Jadi mereka mungkin bilang biarlah mereka semuanya pulang selamat, yang penting Rasulullah jadi tawanan kami. Maka kata Urwah tidak akan mungkin hal itu dilakukan oleh para sahabat-sahabat beliau ya. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب وأنه إنما جاء زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته. فخرج عثمان إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص فحمله بين يديه ثم أجاره. فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به. فقالوا لعثمان إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. فقال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتبسته قريش عندها فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان بن عفان قد قتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبرح حتى نناجز القوم. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة، وكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، وكان الناس يقولون بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ولم يتخلف عنه أحد من المسلمين حضرها إلا الجاد بن قيس أخو بني سلمة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع لعثمان فضرب بإحدى يديه الأخرى. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي ذكر من أمر عثمان باطل. Kemudian kali ini Nabi kita SAW yang mengutus utusannya menghadap kepada pemuka Quraisy. Ya, jadi selama ini orang Quraisy yang mengutus beberapa utusannya untuk berbicara dengan Nabi SAW. Kali ini sebaliknya, Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan mempercayakan masalah ini untuk berunding dan menyampaikan maksud kedatangan mereka kepada pemuka Quraisy, dan utamanya Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Ya, waktu itu pemuka Quraisy yang sangat dihormati dan belum masuk Islam. Jadi intinya adalah menyampaikan dan menegaskan kepada mereka bahwa mereka datang bukan untuk peperangan, tapi sekedar untuk berziarah ke Ka'bah dan untuk menghormati dan mengagungkan Ka'bah. Maka Utsman bin Affan menuju ke Makkah dan ketemu dengan Aban bin Sa'id bin As yang membawanya, mengantarkannya dan melindunginya. Ya, beliau mendapatkan perlindungan dari Aban bin Sa'id al-As. Maka pergilah Utsman hingga beliau berjumpa dengan Abu Sufyan radhiyallahu anhu dan para pemuka-pemuka, para pembesar kaum Quraisy.
Lalu beliau menyampaikan apa yang dipesankan oleh Nabi SAW. Lalu mereka mengatakan, ya ketika mereka mendengarkan bahwa maksud kedatangannya adalah untuk tawaf, untuk melakukan ibadah, maka mereka mengatakan kepada Utsman, kalau kamu mau, silahkan tawaf, ya, silahkan kamu tawaf. Mereka mau izinkan khusus untuk Utsman, ya. Mereka mau membujuk Utsman dari amanah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Apa tanggapan Utsman? Beliau mengatakan, tidak mungkin saya akan tawaf sebelum Rasulullah SAW bertawaf. Ya, saya ini cuma datang untuk menyampaikan maksud kedatangan Rasulullah. Adapun kalau dibujuk seperti ini untuk khianat, saya tawaf lalu saya tidak pulang lagi, saya biarkan Rasulullah SAW, maka ini adalah satu bentuk pengkhianatan. Saya tidak akan melakukan hal ini sampai Rasulullah yang duluan melakukan tawaf. Maka kaum Quraisy menahan dan menawan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak pulang. Karena lama ditunggu sampai informasi, ini kadang ya, informasi-informasi yang sampai ke kita kadang tidak sesuai dengan realitanya, tidak sesuai dengan hakikatnya. Karena sudah lama ditunggu Utsman tidak kunjung pulang, datang informasi sampai kepada Nabi SAW bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah dibunuh. Ya, utusan beliau dibunuh. Dan membunuh utusan ini adalah pengkhianatan besar. Ya, karena walaupun terjadi peperangan, tapi utusan itu memiliki kehormatan, tidak boleh sama sekali diapa-apakan. Dalam peperangan seperti itu, ini ada aturannya. Maka mendengarkan hal itu, kali ini Nabi SAW mengatakan, kita akan siap perang, kita akan tidak bergerak kecuali akan kita menghadapi mereka. Ya, jadi sejak tadi beliau selalu menegaskan, kita datang bukan untuk berperang. Namun karena sudah mendengarkan informasi bahwa Utsman telah dibunuh, maka beliau menyampaikan kepada sahabatnya, kalau gitu saatnya ya kita menghadapi mereka. Dan untuk menegaskan hal ini, Rasulullah SAW memanggil para sahabat untuk berbaiat. Ini bukan baiat masuk Islam ya, karena mereka sudah Islam. Masuk Islam mereka juga berbaiat. Tapi ini kali ini adalah baiat untuk berperang, baiat untuk membela Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan baiat untuk mati demi membela kehormatan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini yang dikenal dengan baiatur ridwan. Ya, inilah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fath, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ya. Dan memang kisah Hudaybiyah ini itu diceritakan dalam surat Al-Fath, ya, surat ke-48. Dan nanti perjanjian Hudaybiyah yang kelihatannya berat sebelah, justru Allah mengatakan fatham mubina, inna fatahna laka fatham mubina. Ya, nanti akan ada ya penjelasannya. Maka manusia mengatakan, mereka mengatakan bayahum Rasulullah SAW alal maut. Mereka berbaiat kepada Rasulullah atas dasar kesiapan mereka untuk mati ya dalam perjuangan dan pembelaan kepada Utsman bin Affan. Dan mereka semuanya membaiat beliau, dan tidak ada seorang pun ya, waktu itu jumlah mereka 1400 ya, tidak ada seorang pun yang absen dan tidak ikut membaiat kecuali seorang yang terindikasi munafik, yaitu Al-Jad bin Qais ya, akhu Bani Salimah. Dan ini dikatakan dari kalangan munafikin yang bersembunyi ya, dia takut ya dalam baiat tersebut dan tidak ikut berbaiat. Dan Rasulullah SAW membaiat atas nama Utsman ya, beliau karena semua sahabat sudah berbaiat tentu saja minus Utsman, karena Utsman sedang ditawan ya, sedang ditahan oleh kaum Quraisy. Maka beliau katakan bahwasanya semua kami kaum muslimin ikut berbaiat termasuk Utsman. Maka Nabi SAW memukul tangannya sendiri karena mereka berbaiat kepada Rasulullah ya, mukul tangannya sendiri bahwasanya Utsman juga ikut berbaiat ya, ikut berbaiat. Kemudian datang informasi bahwa apa yang didengar sebelumnya bahwa Utsman telah meninggal dunia atau telah dibunuh, itu informasi yang tidak benar, informasi yang batil ya.
Maka kali ini akhirnya Quraisy mengutus Suhail bin Amr, ya. Dan kayaknya masih panjang ya, masih ada berapa? Mungkin tinggal satu pertemuan lagi insyaallah untuk membahas tentang kisah Hudaybiyah ini. Ya sekalian dulu, wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.